Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk kejutan yang kuterima secepatnya. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Oke? Aku baca untuk pick a card. Kalian bisa pilih deck 1 dan deck 2. Ya, deck satunya dari kanan biasa, ya. Oke. Ini deck 1 yang oranye, ini deck 2. Aku kasih waktu 3 menit. Oke, dibayangi kejutan yang kuterima secepatnya. Kejutan yang kuterima secepatnya. Oke. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Oke, aku kasih waktu lagi 1 menit. Kejutan yang kuterima secepatnya. Oke. 1 menit ya. Oke, kita mulai ya. Aku pilih deck 1 seperti biasa. Kita langsung baca doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat dengan energi kita. Deck nomor 1 ini bisa cepat atau lambat. Insya Allah 90% jadi nyata dalam kehidupan kita. Oke. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Insya Allah energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku menjadi nyata. Kita langsung lihat energi kita ya untuk deck nomor 1. The Hierophant. Energi kita ini lagi banyak belajar, terutama tentang kebijakan dalam kehidupan. Jadi kita lebih mendekati Tuhan, apalagi masih dalam bulan Muharram yang ke-10 ya. Insya Allah besok 10 atau berapa ya, nanti aku cek deh. Jangan lupa besok puasa ya. Insya Allah di bulan puasa Asyura ya. Jangan lupa puasa, niatkan karena lillahi ta'ala. Dan juga sedekahnya untuk orang-orang terdekat insya Allah diberikan 70.000 kali lipat insya Allah ya, dari apa yang kita keluarkan di bulan Muharram ini. So aku ngelihatnya energi yang deck nomor 1 ini lebih mendekati diri, lebih banyak belajar, memohon ampunan ya, dan lebih bijak dalam menghadapi kehidupan ya. Kita lihat situasinya kita ya, itu energinya ya. Kita lihat situasi kita. The High Priestess, the Ten of Wands, Three of Cups ya. Memang lagi ada awakening spiritual ya buat yang nomor 1, karena situasinya tuh lagi sulit mencapai bahagia, karena ini bukan masalah nggak dikasih, semua menunggu waktu yang tepat ya. Dan di sini aku ngelihatnya situasinya ya, kita lebih banyak belajar mendekati Tuhan agar kebahagiaan ini akan tiba ya. Tapi memang prosesinya itu berat. Salah satunya ya menanggung tanggung jawab dari spiritual yang dipelajari ya, harus sejalan
dari apa yang kita pelajari harus sejalan gitu ya. Jangan sampai kita belajar sesuatu tapi kita tidak melakukan hal baik ya, dan itu menjadi efek buruk buat kitanya. Di sini sebagian ada yang menahan komunikasi dengan beberapa keluarga ya, ataupun dengan pasangan di masa lalu. Ini masih ditahan karena situasinya kamu coba mempelajari tentang kebahagiaan di masa lalu ya, kenangan di masa lalu. Apakah itu baik buat kamu ke depannya atau tidak? Karena di sini kamu belajar mendekati Tuhan ya, belajar ingin mencapai kebahagiaan dengan caramu sendiri ya. Jadi kamu benar-benar pelajari spiritual, walaupun tanggung jawab dan prosesinya ini berat, insya Allah kebahagiaan akan kamu raih ya. Kita lihat tentang kejutan yang kuterima secepatnya. Kejutan yang kuterima secepatnya. Kejutan yang kuterima secepatnya. Wow, 10 of Cups. Ya. 4 of Cups. Kejutan yang kuterima secepatnya. Wow, 3 of Pentacles, 3. Oke, ada 6 of Pentacles. Oke guys, kalau aku lihat di sini, sesulit apapun dan seberat apapun perjalanan awakening spiritual, ketika kita focusing ya, belajar bijak dalam menghadapi situasi apapun ya, dengan kedewasaan, menggunakan energi spiritual dengan baik, ini akan ada kebahagiaan ya. Tapi memang kejutannya kamu akan dihadirkan orang-orang yang pernah membuat kamu bete, yang membuat kamu kesel, yang membuat kamu merasa nggak nyaman, membuat kamu tertekan ya. Ini bisa dari keluarga ataupun dari pasangan di masa lalu ya, atau dari ya teman bisnis ya, atau teman kantor ya. Ini ada datang kembali dalam kehidupan kamu. Kamu terkadang merasa, aduh kayaknya terulang lagi nih kisah yang sama gitu ya. Tapi di sini kamu coba untuk bijak aja. Ya udahlah, datangnya mereka juga sudah ketentuannya Tuhan gitu ya, ketentuannya Allah gitu. Makanya di sini kejutannya kamu, walaupun kamu dihadirkan orang-orang yang pernah membuat kamu bete, yang membuat kamu kesel, membuat kamu kecewa, ini kebahagiaan akan kamu raih ya. Ada suatu kerjasama, entah komitmen, ya entah bisnis, ini kamu akan meraih ya kesuksesan. Jadi kebahagiaan akan kamu raih walaupun perjalanan awakening spiritualnya kamu ini ya memberikan kamu lelah, memberikan kamu kecewa, memberikan kamu beban ya. Tapi ini membawa kebahagiaan buat kamu ya. Orang lama ini ataupun ini saudara atau bisnis kamu, kehidupannya mereka ini stuck. Makanya mereka ingin kembali lagi sama kamu. Ya, karena kamu orangnya dewasa. Salah satunya kamu orangnya tanggung jawaban. Ya, atas apapun masalah yang terjadi, kamu tetap mencoba berbagi. Kamu tetap mencoba, ya ibaratnya contoh gini, entah itu keluarga ataupun teman ataupun ya orang yang gak baik dengan kita gitu ya, udah menyakiti kita gitu di masa lalu, tapi kamu coba untuk bersikap dewasa. Dan di sini kamu coba untuk berbagi, entah itu dengan materi ataupun dengan ya senyuman, dengan kebaikan ya. Aku ngelihatnya. Oke, kita lihat dengan dengan clarify-nya ya. Kita lihat dengan
the Hierophants-nya. Hierophants, arti dari energi kamu. Ini bagus sih, kamu sudah mulai dewasa, dan kamu juga mencoba ya pengen rumah tangga lagi sebagian, tapi terkadang kamu juga takut kecewa lagi atas adanya triparty. Makanya di sini kamu coba untuk ya membahagiakan diri sendiri sih, aku ngelihatnya ya. Oke, kita cek dengan adanya the Hierophants, the Knight of Cups, the Eight of Pentacles, Nine of Wands. Kamu banyak belajar ya dalam memperbaiki diri. Ini butuh waktu, memang kamu gak main-main ya pelajarannya. Kamu benar-benar tegar, benar-benar teguh, tekun, dan kamu sangat hati-hati menerima ya tentang lamaran ataupun jodoh gitu ya. Kamu sangat hati-hati. Jadi kalau lihat di sini kamu menutup diri ya, banyak belajar memperbaiki diri. Kita lihat tentang the High Priestess-nya. The Queen of Wands, Three of Wands, Six of Pentacles. Sebagian dari kamu ini High Priestess lagi. Sebagian dari kamu ini sebenarnya mudah menerima sih ya tentang journey hidup kamu, walaupun di sini ya kamu tahu gitu di masa lalu selama kamu menjalani kehidupan kamu ya, sebagian ada yang terima untuk diduakan. Jadi kayak ya udahlah, dia udah selingkuh, ya udah terima aja gitu ya. Kamu selalu memaafkan ya. Kebaikan kamu inilah yang memberikan journey hidup kamu, memberikan journey hidup kamu tuh akan adanya kestabilan hidup ya, tentang keuangan. Semua itu misterius dalam perjalanannya. Tanpa kamu sadari, kebaikan kamu dari awakening spiritualnya kamu ini, Tuhan memberikan perjalanan kestabilan hidup. Tapi memang prosesinya tidaklah mudah, karena ya butuh kesabaran, keikhlasan, ketekunan ya. Dan di sini memang kamu coba untuk bisa mengendalikan obsesi kamu terhadap kisah masa lalu, entah itu tentang kehilangan harta ataupun tentang kehilangan pasangan. Kita lihat the Ten of Wands-nya. The Queen of Swords and the Five of Swords. Nine of Cups. Gini ya, sebenarnya walaupun kamu nerima tentang ya dikhianati ya di masa lalu gitu, padahal di sini ya kamu merasa sakit hati juga lah pastinya ya, sia-sia. Tapi kamu coba untuk memutuskan ya untuk meninggalkan, walaupun kamu merasa disia-siakan selama ini dari kebaikan kamu. Tapi kamu jangan khawatir ya, doamu akan terwujud. Tapi memang aku lihat di sini doa kamu terwujud itu butuh pengorbanan, butuh keberanian, butuh kekuatan ya, butuh pertanggungjawaban ya. Kebahagiaan akan kamu raih tuh, perlahan tapi pasti. Kehidupan baru ya. Kita lihat Three of Cups-nya. Kejutannya bagus ya, ada keuangan, ada kebahagiaan, komitmen ya. Ini akan kamu raih. The Chariot, the Tower, the Ten of Wands. Ya kalau aku lihat sih memang kamu tadinya banyak sekali mengalami hantaman ya, terutama karir,
percintaan. Ini hantamannya berat banget dah, menghancurkan, sehingga kamu merasa tertekan, merasa terbebani, merasa sulit mencapai sampai puncak kesuksesannya kamu, ya. Bahkan kamu juga merasa hancur dari perjuangan kamu. Ini hasilnya kebahagiaan kamu, ya. Karena aku ngelihat di sini banyak sekali energi negatif, ya, hadir dalam kehidupan kamu, ya, terutama tentang gosip, fitnah, dan juga ilmu hitam. Kita lihat the Ten of Cups-nya. Seven of Swords, the Page of Wands, the Death. Wow, guys. Sebagian ada yang mau kembali dengan pasangan, ya, kejutannya. Atau keluarga yang pernah menyakiti kamu, ini akan kembali datang, ya, karena ya tipu dayanya dia, kebohongannya dia, kamu akan dengar kabar nih, semuanya ending, kebongkar, ketahuan, ya. Karena di sini kamu merenungi dirimu, perjalanan hidupmu, tentang ketulusan cinta yang kamu berikan selama ini, entah itu untuk keluarga ataupun untuk pasangan, ya. Ini penuh dengan penyesalan dan kecewa. Kamu coba untuk renungi hal itu, ya. Makanya ada Four of Cups, kita lihat. Nine of Pentacles, the Moon. Ya, perenungan diri. Ya, perenungan diri. Kamu coba untuk belajar, perbaiki lagi intuisinya kamu, ketakutannya kamu. Kamu ingin sukses lagi dengan cara mengikuti intuisinya kamu, ya, dengan spiritual yang kamu pelajari, ya. Makanya diberikan kekecewaan oleh orang-orang sekitar kamu, dan kamu menjadi orang yang kuat, bijak, ya. The Temperance and the Ten of Cups, the High Priestess. Kamu coba untuk imbangi, ya, kebahagiaan keluarga ataupun orang-orang sekitar kamu. Kita lihat the Three of Pentacles-nya. Wow. Ada Three of Pentacles, so artinya kalau aku ngelihat dari energinya, kamu akan diberikan kebahagiaan, kejutan, entah itu keuangan ataupun komitmen, karena dulunya kamu digantung oleh seseorang, ya, sehingga ya kamu merasa langkah hidupmu itu, kesempatan hidupmu untuk bahagia itu dikacaukan, dan ini membuat kamu gagal move on sebenarnya, ya, dulunya, karena orang lama ini masih hadir dalam mimpi kamu. Terkadang kamu merindukan orang lama ini, ya, terkadang. Tapi kamu belajar bijak, belajar menutup diri, belajar memagari diri kamu sendiri, ya. Aku ngelihatnya seperti itu. Wow, bagus sekali, ya. Kita lihat lagi kejutan yang kuterima secepatnya, kejutan yang kuterima secepatnya. Every day you can learn something new. Ya, setiap harinya kita bisa mempelajari hal-hal baru, ya. Entah itu ya hadirnya orang lama juga, tapi ada hal baru yang kita pelajari. Karakter dia, keinginannya dia, dan juga keinginannya kita, ya. Bahkan tentang spiritual. When you reach the end of Europe, tie a knot and hang on. Jadi kalau kita mencari, ya, tentang endingnya dari permasalahan hidup kita, ya, itu tidak akan mencarinya dengan paksa, dengan gegabah gitu, ya. Ya, itu tidak akan bisa ketemu, malah lebih ruwet. Makanya kamu coba untuk belajar benahi diri, belajar bentengi diri, belajar pagerin diri, ya, dengan spiritual. Jadi kamu banyak belajar sih,
hal-hal baru dalam hidup kamu sekarang. If you are always trying to be normal, you never know how amazing you can be. Jadi kamu kan biasanya gampang memaafkan, gampang melupakan kesalahan orang lain ya, gampang berbaur lagi. Tapi sekarang kamu enggak, kamu coba untuk membatasi diri, kamu coba untuk pagerin diri kamu. Aku tahu ini nggak mungkin jadi hal baik buat kamu sebenarnya, karena kamu merasa kok jadi kayak orang sombong, kayak aku gitu loh. Jadi kamu belajar untuk nggak normal dulu tentang kriterianya kamu berbeda ya, karena kamu ingin mendapatkan jati diri kamu dulu nih dalam perbaikan diri kamu, makanya kamu lebih introvert ya aku bilang. So aku harap ini bisa resonate untuk yang nomor 1 ya. Insya Allah ini bisa membawa kebahagiaan dan energi 90% jadi nyata. Ingat, kalaupun orang lama ini datang ataupun keluarga yang pernah menyakiti kita datang menghampiri kita, nggak apa-apa, terima aja dengan legowo, terima dengan bijak ya. Insya Allah rezeki kebahagiaan akan kamu raih. Oke, so kita lanjut untuk yang nomor 2. Kita lihat energi yang nomor 2. Energi yang nomor 2. Wow, ada the Queen of Wands. Oke, energi kamu penuh dengan ketegaran, optimis banget. Masalah spiritual ya, ini benar-benar dua-duanya spiritual. Kamu benar-benar pelajarilah tentang hal-hal kebaikan, walaupun terkadang kamu menjadi orang yang bosi karena kamu merasa ya gue harus banyak belajar, gue harus banyak melangkah optimis dengan tindakan gue. Ya terkadang kamu merasa seperti itu, tapi itu membuat kamu jadi pengen belajar sesuatu ya. Ada Ace of Swords, Six of Swords, ya, Nine of Pentacles, Page of Swords, and the Death. So, setelah kamu coba untuk mengendingkan ketidakseimbangan hidup kamu, mengendingkan keraguan kamu, ya, kamu coba untuk focusing, untuk move on, ya, fokus move on dalam kehidupan kamu. Kita lihat tentang situasinya kita untuk yang nomor 2. Kita lihat situasinya yang nomor 2. Seven of Wands, the Strange, the Fool. Oke. Sebentar guys, aku nyari. Oke. Ada Seven of Wands, Strange, and the Fool, and the Five of Wands, King of Wands, Four of Swords. Situasinya kamu lagi belum berani ngambil langkah ya, kayak masih mikirin nih ngambil resikonya, terutama dalam perjalanan awakening spiritual itu kan kita harus berani terluka, berani tersakiti, berani terkhianati, berani menerima lah tentang ya luka batin semuanya. Jadi kalau aku lihat situasinya tuh kamu lagi konflik batin ya. Untuk yang nomor 2, banyak hal yang membuat kamu ya merasa bertentangan, terutama rencana-rencana hidup kamu ini lagi berantakan. Makanya situasinya kamu diberikan tantangan, apakah kamu berani dengan resikonya atau tidak, atau memang kamu merasa terpojokkan dengan situasi yang kamu hadapi sekarang. Semua kembali lagi pada pemikiran kamu ya. Kalau kamunya kuat menghadapi
ya tentang serangan-serangan apapun, berani dengan resikonya, ya silakan. Ini bagus banget kalau aku lihat, karena akan memberikan suatu perubahan hidup. Ya, kalau masalah efeknya buruk atau baiknya itu sudah kita ambil resiko, tanggung jawab, ya. Karena di sini bagaimanapun ya kamu harus bisa melawan hal-hal yang membuat kamu nggak tenang, hal-hal yang membuat kamu nggak nyaman, hal-hal yang membuat kamu terpojokkan. Kamu ambil resiko, gunakan resiko itu untuk jalan yang baik ataupun tentang perubahan diri. Ya, rencananya lebih baik lagi. Karena aku ngeliat di sini kamu benar-benar diberikan tantangan ya, tantang ya itu dia perjuangan hidup kamu sendiri terhadap masa depan kamu ya. Apa kamu kuat dan berani dengan resikonya, atau ya kamu mendek di situ aja dengan konflik batinmu ya. Kita lihat kejutan yang kuterima untuk deck nomor 2 secepatnya. Ace of Wands, kamu bisa berdealing dengan air sign Aries, fire sign, sorry, Aries, Leo, and Sagi. Kita lihat lagi. Okay, Eight of Wands, fire sign. Yang nomor 2 nih lebih banyak. Kejutan yang kuterima secepatnya. Four Cups. Oke, untuk yang pilih nomor 2, ya, kamu harus kuat menghadapi kekecewaan. Ya, dari apa yang kamu inginkan, dari apa yang kamu targetkan, ternyata tak sesuai harapan. Ya, di sini ada the Page of Swords dan ada the Star dan juga Three of Swords. Ya, ini adalah awakening spiritual, jadi kayak prosesinya baru. Jadi kamu harus belajar banyak ya. Masih ada rasa ini ya bosi, jadi kayak masih ada rasa keangkuhan juga. Ini harus dibuang. Ya, jadi kayak kesombongan itu dibuang, egoisnya juga dibuang. Ya. Kamu harus berhati-hati ya, karena kalau sudah siap untuk belajar awakening spiritual atau belajar spiritual, otomatis itu portal-portal akan terbuka. Entah itu portal baik atau buruknya itu akan terbuka, dan itu akan menyingkap sebuah rahasia yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu, yang tadinya kita nggak peka jadi peka ya. Dan ini bisa menghadirkan sakit hati, karena tentang kebenaran itu kebanyakan menyakitkan kan. Kebenaran, kebaikan, kejujuran itu kebanyakannya ya menyakitkan, tapi itu bagus buat kita karena kita belajar menerima kenyataan ya. Kejutannya ya akan diberikannya kekecewaan ya untuk yang nomor 2. Jadi kamu harus kuat, optimis terus, jangan merasa menjadi korban ketika kamu mendapatkan kekecewaan, jangan merasa menjadi kayak orang tuh ya tersakiti banget lah ya jadi korban gitu, jangan ya. Jadi ambil hal baiknya, dan aku ngelihatnya di sini memang kamu harus bisa banyak belajar memaafkan, intinya gitu ya. Dan nekat aja ya, nekat keluar dari zona aman kamu. Kalau kamu dijadikan pilihan atau ada pilihan ya kamu nekat aja, bebaskan diri kamu tentang pilihan ya. Dan di sini ya kamu harus bisa kuat menghadapi perjalanan hidup kamu ya, terutama dari adanya serangan-serangan ya dari luaran. Dan kejutannya ya apapun yang kamu mulai perjalanannya ini ya membuat kamu bosan, membuat kamu kecewa, walaupun awalnya tuh kayaknya meyakinkan, kayaknya menyenangkan, tapi ternyata ujung-ujungnya membuat kamu kecewa. Nggak apa-apa, jalanin aja ya, jangan disesali. Dan
harus nekat aja dari zona amannya kamu keluar. Kamu juga harus kuat untuk menjalani kehidupan, processing, awakening spiritual, terutama yang mau move on ya, harus nekat, harus berprasangka baik apapun yang terjadi ke depannya ya, dan ya bertahan aja dengan prinsip hidupmu sendiri ya, aku ngelihatnya. So kita lihat tentang oracle-nya, tentang ininya ya, clarify-nya, the Queen of Wands. Kita lihat ada Queen of Swords, Six of Pentacles, and the Chariot. Kamu kalau lagi waktu ngambil keputusannya itu cukup lama ya untuk move on. Banyak hal yang kamu pikirin, banyak hal yang kamu takuti. Lama banget nih, lumayan loh ya untuk move on-nya, lumayan lama juga mengambil langkah untuk ya udahlah, akhirnya awakening spiritual juga, pelajari tentang spiritual. Itu butuh waktu lama loh ya buat kamu tuh. Dan pada akhirnya kamu coba untuk kuat, optimis menjalani processing tentang awakening spiritual ya. Dan kejutannya memang diberikan kekecewaan dulu ya ke depannya. Jadi kamu udah harus kuat ya. Jangan prasangka buruk ketika Tuhan memberikan keadaan kita kecewa gitu ya. Prasangkanya baik saja. Oke, kita lihat lagi tentang Seven of Wands. Five of Wands. The Ace of Pentacles and the King of Wands. Kamu merasa banyak serangan ya. Terutama kamu konflik batin kamu tentang ya satu-satunya adalah pekerjaan, pendapatan kamu. Ya. Jadi ya pastinya kalau awakening spiritual itu akan digoncang tentang ekonomi ataupun tentang pasangan. Ya, itu 2 poin yang terkuat. Ya, dalam sebuah awakening spiritual itu prosesnya ya diujinya melalui pasangan, percintaan ataupun keuangan. Ya. Jadi ya semua harus kembali lagi kamu punya prinsip apa enggak. Prinsipnya itu gue mau bersin. Allahu Akbar kabira. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Ya kalau kamunya punya prinsipnya baik, gak apa-apa. Tapi kalau prinsipnya kamu gak baik, lebih baik kamu banyakin ya istighfar gitu ya. Kalau Islam ya, kalau Kristen ya gimana cara kamu aja ya. Ataupun agama lain. Kita lihat Six of Swords, Three of Pentacles, Nine of Wands. Ya udah, pelajari tentang cara berkomitmen dengan baik, gimana bisnis profesionalnya, gimana. Dan di sini kamu juga kayaknya belajar tentang komitmen ya, jangan sampai ada triparty. Kalaupun ada triparty ya kamu blok diri kamu. Ya, walaupun ini membuat kamu kecewa. Soalnya kan kalau triparty itu kan ya menghasilkan dan merugikan juga ya. Jadi kembali lagi pada diri kamu aja. Ya, kita lihat dengan the full-nya. The World and the Four of Swords, Queen of Wands. Istirahat dulu aja kalau kamu lelah ya tentang komitmen, terutama tentang percintaan ya, karena kamu ngambil keputusan untuk move on juga cukup lama ya, banyak sekali pertimbangannya. Lumayan ya, kalau dibilang terlambat ya bisa jadi agak terlambat gitu, tapi nggak apa-apa daripada nggak sama sekali ya. Kamu coba untuk kuat. Kamu juga lelah dengan dunia
tipu-tipu, terutama tentang triparty dalam sebuah hubungan. Ya, kamu coba untuk bisa ya belajar memaafkan ya tentang kehidupan di masa lalu yang membuat kamu merasa dijadikan korban atau ya dijadikan cadangan gitu ya. Ya, sama orang lama ini kamu dijadikan cadangan, kamu pun menerima ya tentang pilihan gitu karena demi cinta. Demi cinta gitu ya yang membara. Yang nomor 2 nih bucinnya terlalu lalu dah. Kita lihat ada Two of Wands and the Eight of Swords and the Emperor. Oke, kejutan. Masa depan kamu sebenarnya banyak sekali masalah ya. Salah satunya adalah terkadang keras kepala kamu nih datang, ego, merasa benar. Ini harus dibuang ya. Jadi kamu harus belajar melepaskan tentang ya pembenaran diri juga gitu loh ya. Kita semua tuh pasti ada salah gitu loh, nggak mungkin nggak gitu. Dan di sini kamu harus bisa stabilkan lagi drama dalam kehidupan kamu ke depannya. Ada kesuksesan kamu raih bisa, asalkan kamu bisa controlling dari adanya prasangka buruk kamu. Ya. Dan jangan mencari pembenaran diri sendiri terlalu berlebihan, nggak baik. Ya, Strange the Lover, the Ace of Wands. Mencintai dirimu sendiri aja dulu. Ya, cintai dirimu sendiri, pembenahan diri. Kita lihat Eight of Wands-nya. The Knight of Swords and the Page of Wands. Four of Pentacles. Kamu stuck ya ke depannya nih, hati-hati yang nomor 2. Ya, karena trust issue ini membuat kamu terkadang lelah ya dalam mencari energi spiritualnya kamu kembali. Ini harus dilawan, bertaruh ya, bertaruh. Emang ujungnya sih nantinya bukan ujung, perjalanannya itu awakening spiritual itu pasti kita diberikan suatu kebosanan, kekecewaan, sakit hati, terluka. Ya, ini membuat kamu stuck, merasa apa yang kamu udah ambil langkah kok nggak berkembang, nggak berjalan. Nggak, pasti berjalan. Tapi kita nggak pernah tahu ya diperlihatkannya sama Tuhan ya kesuksesannya itu kapan dan di mana. Kita merasa kayak digantung gitu ya tentang kebahagiaan kita. Ya, itu pikirannya aja. Yang aku bilang gini, kontrolin prasangka buruknya. Ya, prasangka buruknya dikontrolin lagi, diperbaiki, dihalangi, dibentengi, ya. Kita stabilkan lagi. Four of Cups. Kekecewaan, rasa bosan, dan ya merasa tidak dihargai. Ya, hati-hati. The Devil. Jangan dendam akan masa lalu ketika kamu diberikan kekecewaan lagi. Ya. Dan kamu harus berpikir secara positif aja gitu loh. Tuh ya tentang masa lalu tuh. The Devil, Six of Cups, The Magician. Ini benar-benar awakening spiritual tentang ya energi. Jadi kamu akan dihadapi beberapa memori ya tentang trauma di masa lalu yang membuat kamu kecewa, marah, kesal, dendam. Ya, ini harus benar-benar kamu cari cara gimana bisa menghasilkan kekacauan di masa lalu ataupun rasa trauma ataupun adanya cerita buruk ya, kisah buruk di masa lalu. Gunakan dengan baik nih energi spiritual dari twin flames-nya ini ya, entah keluarga ataupun pasangan gitu ya.
Obsesikan aja, gunakan dengan baik talentanya ini. Yaitu dengan cara apa? Dekati Tuhan. Tadi yang aku bilang, ya, agar menghasilkan sesuatu yang terbaik ke depannya buat kamu. Untuk yang nomor 2 nih, memang benar-benar diberikan ujiannya dulu ya, baru nanti kesuksesan. Semua butuh waktu prosesinya, butuh kesabaran, harus kuat kamu. Ya. Look for something positive in each day. Even if some days you have to look a little harder. Ya, kita harus melihat sesuatunya itu ke arah yang positif. Setiap harinya harus mempunyai positif pikiran. Karena ada di suatu harinya kamu akan melihat sesuatu itu sangat sulit ya untuk berpikiran positif, dan kamu harus tetap berpikiran positif walaupun ujiannya luar biasa ya. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. Jadi kita tetap melihat pandangan mata kita ataupun jiwa kita itu ya ke arah spiritual. Tapi tetap kita harus melihat ke bawah lagi, kita ini bukan siapa-siapa. Jadi jangan terlalu berlebihan juga, jangan merasa kita mampu. Jadi benar-benar harus benahi lagi ya. Jadi kejutannya ini masih diberikan ketidaknyamanannya buat kamu. Tapi nggak apa-apa sih, karena ini suatu pembelajaran ya, dimana kamu merasa nggak nyaman, nanti kamu banyak belajar tentang banyak hal, terutama tentang spiritual, menerima kenyataan, dan ini akan membuat kamu bebas dari rasa penyesalan nantinya ke depannya ya, gitu. Karena kamu banyak belajar menghadapinya. Fear, kamu kan paling takut ya, kamu paling gak suka tentang ketakutan. Fear has two meanings: forget everything and run, or face everything and rise. The choice is yours. Kembali lagi pada diri kita. Ketakutannya kita itu mau kita lari dari kenyataan, atau kita hadapi segalanya dengan meningkatkan kualitas hidup kita. Semua kembali lagi pada tujuan masing-masing. Ya, karena masa depan itu akan diraih untuk masing-masing. Ya, kalau kita targetkan seseorang, misalnya gini, kamu minta bantuan sama spiritual tersebut, ya kan? Minta bantuan agar energi spiritual kamu tuh stabil lagi. Ya, itu memang buat kamu, karena kamu meminta ke dia. Ya, dan itu pun dia juga sama akan dibarengi tentang perbaikan dirinya dia. Jadi 2 kali dapat. Ya, kayak gitu sistemnya. Kalau kamunya lari, ya otomatis kamu akan selalu lari dari kenyataan, dan kehidupan kamu akan penuh dengan kecewa, kehidupan kamu juga penuh dengan ketakutan. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Torata Mes, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.